Setelah melakukan serangkaian rapat bersama Kementerian BUMN, Komisi 6 DPR RI menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara atau PMN tahun 2023 kepada BUMN serta rencana aksi korporasi yang akan dilakukan. Totalnya Rp73,26 triliun PMN tunai tahun anggaran 2023 akan diberikan kepada 10 perusahaan milik negara. Saat rapat pengambilan keputusan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, mayoritas perwakilan fraksi setuju terhadap usulan pada calon penerima PMN tahun anggaran 2023. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengingatkan, penggunaan PMN harus memperhatikan manfaat dan dampak bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi Indonesia. Penyertaan modal negara PMN tahun 2023 dan inisiatif Corporate Action tahun 2022 diperlukan bagi BUMN untuk meningkatkan produktivitas. Namun kita juga harus menyadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dana terkait pemulihan berbagai sektor ekonomi saat ini. Karena ini, penggunaannya harus selektif terkait prioritas dan manfaat serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, dan daya dorong ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sesuai peran BUMN sebagai agen pembangunan dan sumber pendapatan negara. Nasim menegaskan, dana PMN harus digunakan sesuai pertimbangan prioritas, peningkatan produktivitas perusahaan, dan bukan untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Meski menyetujui pencairan PMN tersebut, Komisi 6 DPR RI meminta pencairan dana PMN tepat sasaran agar BUMN kembali ke tujuan awalnya sebagai perusahaan negara, bukan malah menjadi beban negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon menegaskan pemberian PMN tidak ditujukan untuk memanjakan BUMN. Direksi dan komisaris BUMN diharapkan bisa bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan profit bagi negara. Pemerintah harus membuat prioritas, di mana saat ini pemerintah masih berupaya untuk mengakselerasi pemulihan dan percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemberian PMN harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai BUMN menjadi beban APBN. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan APBN. Jangan sampai akibat PMN hutang BUMN dan Indonesia menjadi lebih tinggi. Terutama untuk BUMN yang selalu mendapatkan PMN dari pemerintah tiap tahunnya, agar lebih diperhatikan aspek penggunaan PMN sebelumnya. Apakah memang sudah tepat guna, efektif, dan efisien. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 6 DPR RI Eli Rahmat Yassin mengingatkan agar BUMN tidak bergantung pada PMN sebagai pembiayaan pengembangan perusahaan. Apalagi saat ini, direksi dan komisaris bisa dituntut ketika BUMN yang dipimpin mengalami kerugian. Fraksi P3 dapat memahami dengan catatan audit besarnya kebutuhan pembiayaan terlebih dahulu dan audit pemanfaatan PMN. Dan mendorong perseroan mencari tambahan sumber pembiayaan lainnya sehingga PMN tidak menjadi sumber utama pembiayaan. Dalam rapat Banggar DPR RI, pakar Badan Usaha Milik Negara dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, sempat menyampaikan bahwa kontribusi pajak BUMN terhadap penghasilan negara tahun 2020 mencapai 245 triliun, turun 14,4% karena efek pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian. Dari sisi setoran dividen BUMN, sejak tahun 2016 hingga 2019, tren kenaikan tercatat senilai 37 triliun sampai 50 triliun rupiah. Namun, nilai dividen menurun ke 44 triliun pada tahun 2020. Usai menyetujui usulan PMN kepada 10 BUMN terpilih, anggota Komisi 6 DPR RI Singgih Janurat Moko menegaskan PMN harus bisa jadi modal pendongkrak ekonomi nasional sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Fraksi Partai Golkar meminta agar PMN tahun 2023 yang diberikan kepada BUMN dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas, kontribusi layanan dan kesehatan, relaksasi keuangan, dan menutup hutang perusahaan, memperbaiki struktur permodalan dan manajemen korporasi, pengembangan bisnis dan investasi,
meningkatkan nilai dividen kepada pemegang saham dan pajak negara serta pemulihan industri secara makro. DPR RI akan terus mengawasi efektivitas penggunaan PMN. Pemberian PMN di tahun anggaran 2023 didorong untuk mendongkrak perekonomian pasca pandemi dan mengatasi dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina yang ikut berimbas ke Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.